Pemirsa, untuk menyimak sejumlah kabar menarik dari sejumlah daerah, kami akan ajak Anda bergabung dengan rekan-rekan kami. Untuk menyimak hal tersebut, sudah ada jurnalis TV One Farah Manhila dari TV One Biro Surabaya dan juga ada Nofri Afandi dari TV One Biro Medan. Kita ke Medan terlebih dahulu pemirsa, kita saparkan kami. Sudah ada Nofri di sana, silahkan dengan laporannya. Ya, selamat pagi Syahda dan juga pemirsa. Informasi pertama kami awali mengenai memasuki H+6 Lebaran, kepadatan ribuan pemudik yang akan kembali masih terjadi di setiap kantong parkir dermaga Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Delapan gerbang tol gate kendaraan pribadi yang dioperasikan oleh ASDP masih belum mampu memperlancar arus kendaraan yang akan memasuk ke antrian dermaga. Dari pantauan udara, antrean ini dimulai sejak Minggu pagi hingga siang hari, bahkan ada yang mengantre sejak kemarin malam. Untuk mengurai kepadatan, pihak PT ASDP Indonesia Ferry telah menerapkan sistem pelayanan serta menambah jumlah operasional kapal. Diperkirakan hari ini akan terjadi arus balik gelombang kedua lantaran banyaknya pemudik yang belum terangkut kapal untuk kembali ke Pulau Jawa. Informasi berikutnya pemirsa, diguyur hujan deras selama 3 jam, puluhan kendaraan arus balik Lebaran terjebak macet akibat genangan air di jalur lintas tengah Sumatera Padang Sidimpuan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Banjir akibat luapan drainase terjadi di Desa Manegen dan Desa Goti. Akses lalu lintas di jalan lintas tengah Sumatera Padang Sidimpuan Mandailing Natal menjadi terhambat. Genangan air membuat arus lalu lintas terhambat, akibatnya antrean kendaraan mencapai 2 km dari arah Padang Sidimpuan tujuan Mandailing Natal maupun sebaliknya. Jajaran Polres Padang Sidimpuan dan BPBD setempat langsung turun ke lokasi untuk membersihkan drainase yang tersumbat. Akses jalan baru bisa dilalui kendaraan setelah petugas gabungan melakukan pembersihan drainase yang tersumbat. Demikian dua informasi dari wilayah Sumatera, saya kembalikan ke Syahda di studio. Terima kasih Nofri, laporan langsung dari Biro Medan. Sekarang kita bergeser pemirsa, sudah ada rekan kami Farah Manhila dari TV One Biro Surabaya. Silahkan Farah dengan laporannya. Ya, Syahda dan juga pemirsa, dua informasi dari wilayah Jawa Timur. Informasi pertama pemirsa, puncak arus balik di pelabuhan diperkirakan terjadi pada hari ini dengan total penjualan tiket kapal mencapai lebih dari 25.000. Peningkatan penumpang terjadi sejak Jumat siang hingga Minggu sore hari dan diprediksi akan mengalami puncaknya pada hari ini, Senin 7 April 2025. Pada hari Minggu, jumlah tiket kapal terjual untuk perjalanan Senin mencapai lebih dari 25.000 tiket. Tujuan 5 pelabuhan favorit antara lain Makassar, Surabaya, Batam, Balikpapan, serta Bau-Bau. Dalam menghadapi arus balik, Gapura Surya Nusantara seluruh armada kapal dalam kondisi layak operasi. Berbagai fasilitas juga telah disediakan untuk memberi kenyamanan bagi para penumpang kapal. Adanya posko yang dilengkapi dengan layanan cek kesehatan dan pijat gratis dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, baik penumpang maupun non-penumpang selama periode mudik berlangsung. Pemirsa, beralih ke informasi berikutnya, sebanyak 4 anak usia pelajar SD dan SMP di Magetan, Jawa Timur terpaksa dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka bakar lebih dari 20% di sekujur tubuhnya akibat ledakan petasan yang mereka racik. Keempat anak yang menjadi korban ledakan saat sedang meracik petasan secara manual di halaman rumah salah satu rumah korban di Desa Krowe, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan.
Para korban adalah FR 12 tahun dan BS 12 tahun, DK 13 tahun dan LF 13 tahun. Keempatnya adalah warga Desa Krowe yang masih duduk di bangku kelas 6 SD dan 8 SMP. Para korban mengalami luka bakar lebih dari 20% di sekujur tubuh. Saat ini masih menjalani perawatan intensif di RSUD Sayyidiman Magetan. Sementara itu, salah satu tetangga korban mengaku awalnya hanya mendengar suara ledakan. Namun selang beberapa saat banyak orang yang teriak-teriak minta tolong dan keempat korban sudah menceburkan diri ke sungai di depan rumah karena kepanasan hingga akhirnya langsung dilarikan ke rumah sakit. Ya pemirsa, itu tadi dua informasi dari wilayah Jawa Timur. Saya kembalikan ke Syahda di studio.